PP. Jadi sebelum menyelesaikan S2-nya, Hamzah Hasfat sudah terangkat sebagai PNS di salah satu universitas ya, Hamzah ya. Ya Bu, perguruan tinggi Politeknik Kesehatan di Makassar. Jadi dia memiliki banyak keahlian, mendesain media, mendesain bahan ajar, kemudian memproduksi multimedia dan sebagainya yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. Yang terhormat juga seluruh peserta seminar, saya mau menyapa dulu satu persatu. Ada Pak Sudirman ini, ada Pak Sudirman, ada siapa lagi? Bu Nurjana STN 270, ada Pak Rizal dan hadir. Assalamualaikum. Ya, beliau ini adalah mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan dan tadi chat-chat saya lah ada Mama Asar juga ini, guru dari Sinjai, Kabupaten Sinjai banyak ya. Ada teman saya nih, bunda saya nih dari Surabaya, kalau anda salah Bu Francisca Chandra ya, benar ya? Bu Francisca, monitor. Bu Francisca Chandra dari TS. Belum monitor. Kemudian ini sudah mencapai 80%. Ada Pak Ahmad Talib dari UNM. Biasanya juga ada bergabung Ibu Dr. Hilya, biasanya ya. Kemudian ada mahasiswa, ada Pak John Ali Malau. Ada banyak mahasiswa S1. Ya, banyak sekali yang bergabung. Sebentar akan bertambah lagi terus dengan berjalannya kegiatan ini biasanya akan bertambah lagi. Baik, program media presentasi berbasis website atau CLUD adalah platform untuk membuat media presentasi dengan mudah tanpa harus menginstal program tersebut pada komputer atau PC kita. Karena program ini berbasis web, maka membutuhkan koneksi internet untuk membuat media presentasi pada platform tersebut. Jadi ini adalah presentasi online ya, online learning, online dengan menggunakan aplikasi yang tidak perlu kita install. Jadi butuh internet, membutuhkan koneksi internet membuat media presentasi ini. Namun hal itu juga dapat mendukung akses terhadap template yang banyak dan kombinasinya sangat banyak dengan sumber media pada platform lainnya. Nah, contoh program media presentasi tersebut adalah Canva, ada Prezi, ada PowerPoint, slide, dan masih banyak lainnya. Nah, sebentar dibawa oleh Kakak Hamzah, saya panggil Kakak Hamzah, itu akan memperlihatkan kita dengan memilih mungkin salah satu aplikasi yang saya sebutkan tadi atau ada aplikasi lain yang terbaru untuk membuat media presentasi berbasis cloud ini. Untuk itu, Bapak dan Ibu, semoga apa yang kita saksikan sebentar itu dapat memberikan nilai tambah untuk kita semua dalam membantu kita memproduksi media, walaupun sekarang sebenarnya sudah masuk tidak lagi kita online learning, tetapi sebenarnya online learning itu bukan karena COVID ya, tetapi memang karena kebutuhan dan tuntutan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju. Jadi walaupun kita sudah kembali ke sekolah, kembali ke kelas, kita tidak boleh berhenti untuk memproduksi media baik secara online maupun secara offline. Nah, untuk itu marilah kita menyaksikan, saya juga akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Kakak Hamzah. Semoga dapat bermanfaat dan marilah kita membuka webinar ini bersama-sama dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Semoga webinar ini dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan-harapannya kita dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu, dibuka kamera ini supaya nampak kini Pak Rizal ini sebagai dokumentasinya. Moderator, saya kembali. Baju dulu Isin. Ya. Oke, silakan. Baik, acara selanjutnya tibalah kita di acara inti, yakni akan dibawakan oleh pemateri kita hari ini oleh Bapak Hamsar Hasfat, MPD. Untuk itu saya serahkan kepada moderator hari ini, yakni Bapak Alfandi. Waktu dan layar saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Rizky. Kedengaran suara saya? Kedengaran Pak. Kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Prodi Magister Teknologi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Ibu Dr. Nur Hikmaha, SPD MSI. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah difusi dan inovasi pendidikan, ada Ibu Dr. Citra Rusalin Anwar, SOS MSI, dan Ibu Dr. Farida Febrianti, SS MSI. Yang kami hormati narasumber webinar kita pada siang hari ini, Bapak Hamsar Hasfat, SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu dan teman-teman yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita begitu banyak nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa bertatap muka melalui Zoom ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi cerminan kita, Nabi yang menjadi contoh dalam menuntut ilmu maupun melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang kami hormati, seperti apa yang disampaikan oleh Kaprodi tadi, bahwa program media presentasi berbasis website ini atau Cloud adalah platform untuk membuat media presentasi dengan sangat mudah tanpa harus menginstal program tersebut pada laptop atau PC kita. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat media presentasi berbasis Cloud itu? Sebentar kita akan mendengarkan narasumber kita yang sangat luar biasa akan mengupas tuntas mengenai media presentasi berbasis Cloud itu. Nah, sebelumnya izinkan saya Bapak Ibu membacakan CV pemateri kita pada siang hari ini. Nama Hamsar Hasfat, MPD, pangkat jabatan ahli pertama pengembangan teknologi pendidikan golongan 3A, instansi Poltekkes Kemenkes Makassar, tempat tanggal lahir Jetnet Ponto 13 Oktober 1993, alamat Jalan Dato Gappa, Lorong 3, nomor 13, Palangga, Kabupaten Goa. Experience tenaga kontrak administrasi di Universitas Negeri Makassar pada tahun 2016 sampai di tahun 2020, admin sistem informasi akademik di Universitas Negeri Makassar di tahun 2016 sampai di tahun 2020, admin website Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar tahun 2016 sampai di tahun 2020, pengembang website kampus STIK Indonesia Jaya Palu di tahun 2020, pengembang website kampus juga di STIK Makassar pada tahun 2020, pengembang teknologi pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Makassar di mulai tahun 2021 sampai tahun sekarang. Selanjutnya education di S1 Universitas Negeri Makassar, lulus pada tahun 2015 Prodi Teknologi Pendidikan. Yang S2 di Universitas Negeri Makassar, lulus di tahun 2020 Teknologi Pendidikan. Beliau juga salah satu angkatan pertama di Prodi Magister Teknologi Pendidikan UNM. Nah, research penelitian tesis magister dengan judul pengembang e-book simulasi digital berbasis multimedia pada SMK di Kabupaten Goa di tahun 2019. Penelitian dosen dengan judul pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar mahasiswa PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar di tahun 2020. Riset Green Simeo Sexep dengan judul pengembangan modul hypercontent berbasis multimedia untuk PAUD di masa pandemi COVID-19 di tahun 2021. Publication
nama penulis Arnida Citra Rusin Anwar Hamsar Hasfat dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Buku Elektronik Berbasis Multimedia Mata Pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital di SMK pada tahun 2020. Yang kedua, penulis Hamsar Hasfat Arnida Citra Rusin Anwar dengan judul Multimedia in Digital Book for Simulation and Digital Communication for Vocational High School di tahun 2020. Yang ketiga, judul nama penulis Nur Hikmaha Arnida Hamsar Hasfat dengan judul The Development of Multimedia Based Digital Simulation E-Book for Vocational School pada tahun 2021. Yang terakhir, penulis Nur Hikmaha Citra Rosalin Anwar dan Ismidiati Idil Hamsar Hasfat dengan judul Video Tutorial Penulisan Karya Tulis Ilmiah untuk Mahasiswa Teknologi Pendidikan di tahun 2021. Nah, dia juga pengalaman speaker atau pembicara sangat aktif beliau pada mulai dari tahun 2017 sampai di tahun 2022 ini. Nah, untuk narasumber kita Hamsar Hasfat MPD, Pengembangan Teknologi Pendidikan, waktu dan layar saya persilahkan dengan hormat. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya saya masih bertanya-tanya ya, seberapa pantas saya untuk menjadi narasumber pada kegiatan ini, karena moderatornya sebenarnya juga pantas untuk menjadi narasumber jika melihat postingan-postingan karya-karya beliau ini. Jadi mungkin ditunggu saja masanya ya Pak Moderator. Izin Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Ketua Prodi, Bapak Ibu dosen program studi teknologi pendidikan yang sempat bergabung, ada Ibu Citra, izin Bu, ada Ibu Farida mungkin juga sempat bergabung, dan rekan-rekan mahasiswa program studi teknologi pendidikan yang juga sebenarnya lebih ahli di bidang pengembangan media, khususnya di media presentasi, tapi mungkin pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi dengan kawan-kawan sekalian terkait dengan membuat media presentasi ataupun media presentasi berbasis cloud. Izin share screen. Media presentasi berbasis website atau cloud. Nah, kalau kita berbicara tentang media presentasi, maka kita bisa flashback terlebih dahulu bagaimana transformasi dari media presentasi itu sendiri. Saya menggolongkan menjadi beberapa bagian, ada klasik, semi digital, digital, cloud, dan innovation. Klasik, di mana dulu orang melakukan presentasi dengan memanfaatkan peralatan yang sederhana. Misalnya dulu ada papan tulis, di mana papan tulis digunakan untuk membuat atau melakukan presentasi. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, ada alat yang namanya OHP ya. Kemudian OHP ini digunakan untuk presentasi dengan membuat apa yang ingin kita presentasikan di kertas transparansi. Nah, kemudian ditulis, digambarkan, diilustrasikan hal-hal yang ingin dipresentasikan, kemudian ditampilkan di depan layar secara langsung. Kemudian ada digital. Di sini sudah mulai menggunakan perangkat teknologi secara full ya, di mana pembuatan media presentasi menggunakan komputer atau PC atau laptop, misalnya di program untuk membuat media presentasi, kemudian dipresentasikan secara langsung melalui proyektor. Nah, sekarang seiring dengan perkembangan teknologi dan juga pandemi yang menimpa, seolah membuka mata kita bahwa kita sudah mampu loh untuk melakukan ini, yaitu bagaimana media presentasi itu sudah bisa dilakukan secara membuat media presentasi itu sudah bisa dilakukan dengan memanfaatkan platform-platform berbasis online atau website atau cloud. Nah, ini adalah era yang kita mulai ataupun kita sudah ada di era ini. Saat ini kita sudah di era ini. Nah, berikutnya apa? Next apa?
inovasi apa lagi yang bisa terjadi dalam dunia presentasi, dalam program membuat media presentasi. Kita tidak pernah tahu, misalnya salah satu di antara kita mungkin akan ada pencetus-pencetus ide atau gagasan baru terkait inovasi yang bisa kita lakukan dalam hal presentasi. Kita tidak bisa tahu, tapi karena kalian adalah orang-orang yang aktif dalam dunia pendidikan, saya rasa bukan hal yang mustahil untuk melakukan hal tersebut. Sebelum kita jauh masuk ke media presentasi berbasis cloud, perlu dipahami dari tampilan atau transformasi media presentasi yang bagian ini, terlihat jelas bahwa media presentasi sangat erat kaitannya dengan visual grafis. Bagaimana kita menggambarkan apa yang kita ingin sampaikan dalam bentuk tayangan, apakah itu menggunakan papan tulis, apakah itu menggunakan slide presentasi di proyektor, ataupun secara online melalui Zoom seperti ini misalnya. Maka media presentasi itu sangat erat kaitannya dengan visual grafis. Maka dasar-dasar konsep membuat visualisasi grafis juga perlu kita pahami. Dan dasar ataupun teori-teori tentang visual grafis inilah yang dianut oleh platform-platform dari program untuk membuat media presentasi berbasis cloud, sehingga mereka menyediakan template-template yang variatif, tetapi tetap mengacu pada teori-teori visual grafis itu sendiri. Nah, yang pertama terkait dengan pilar media presentasi yang bisa kita jadikan tahapan dalam membuat media presentasi. Ada pilar konten, pilar visual, dan pilar delivery. Konten itu apa? Konten itu adalah isinya. Jadi konten itu adalah bagian terpenting dari apa yang ingin kita sampaikan. Di mana untuk membuat suatu atau sebuah konten presentasi yang terstruktur atau sistematis, Bapak Ibu bisa membuatnya dengan mengikuti langkah-langkah ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, why? Alasan mengapa perlu ini penting dan perlu diperhatikan. Mengapa slide presentasi yang Bapak Ibu buat itu perlu saya perhatikan, perlu saya ikuti, dan perlu saya pahami. Itu dulu yang harus dijawab. Why? Mengapa? Nah, what? Materi apa yang akan disampaikan sesuai dengan judul tema. Nah, di sini adalah bagian di mana materi inti yang Bapak Ibu ingin sampaikan, ingin tuliskan. Bahwa ada loh teori-teori seperti ini, ada loh hal-hal yang seperti ini, ada hal yang bisa, ada hal baru yang telah ditemukan dan kita belum tahu. Atau ada masalah baru yang ada tapi belum banyak yang tahu solusinya. Kemudian yang ketiga adalah how to. How to ini berbicara tentang solusi atau ide ataupun gagasan yang coba Bapak Ibu kemukakan terkait dengan pertanyaan what tadi, atau terkait materi inti yang Bapak Ibu telah sampaikan sebelumnya. Nah, setelah ide atau gagasan Bapak Ibu sampaikan, terakhir adalah call to action. Panggil dia untuk merealisasikan gagasan tersebut. Ajak audiens, karena kan kalau kita mempresentasi tujuannya adalah supaya audiens kita paham, supaya audiens kita mengarah pada tujuan yang kita harapkan. Nah, ajak dia untuk merealisasikan gagasan itu. Jadi terakhir adalah kita berusaha untuk semacam men-treat, menggiring mereka bahwa oh iya seperti ini ya masalah ini, oh ini ya solusinya, oke saya bisa kok, saya mampu kok untuk itu. Harapannya seperti itu. Sama halnya dengan materi ini, harapan saya adalah teman-teman bisa memahami terkait dengan media presentasi berbasis cloud atau website. Kemudian kita sama-sama bisa mencoba untuk membuat media presentasi berbasis cloud sesuai dengan program-program yang familiar ataupun yang kita senangi atau butuhkan. Yang kedua adalah visual. Nah, visual ini tidak kalah penting dengan bagian konten. Visual ini tujuannya adalah untuk merangkai slide presentasi yang kita buat agar menarik. Nah, di mana kita bisa mengatur gambar,
kata atau kalimat yang akan ditonjolkan dalam slide itu apa, kemudian warna dominan dalam slide, pemilihan model infografis yang akan disajikan. Jadi visual ini adalah untuk mendesain bagian konten, bagian isi yang telah kita siapkan sebelumnya, yang terdiri atas beberapa elemen ini. Nah, setelah unsur visual ini terpenuhi, jadi slide-nya udah jadi. Slide-nya sudah jadi, kita sudah susun isinya, kita juga sudah desain visualisasi grafisnya. Nah, masih ada satu bagian yang terkadang kita acuh terhadap bagian itu, yaitu delivery. Bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita mengirim pesan-pesan yang ingin kita sampaikan ke audiens. Karena secanggih, sebagus apapun slide presentasi kita, kalau misalnya kita tidak mampu menyampaikannya, menyajikannya dengan baik, itu juga tidak bisa sampai pesan yang kita sampaikan atau harapkan bisa diterima oleh audiens. Makanya kita juga perlu memperhatikan bagian pilar ketiga itu, yaitu delivery. Di mana ini terbagi atas beberapa bagian yang perlu diperhatikan, yaitu intonasi suara, gestur, tatapan mata. Apalagi ini kalau misalnya kegiatannya luring ya. Kalau kegiatan daring mungkin kita sulit untuk berinteraksi secara bahasa tubuh. Tapi kalau misalnya luring ini akan sangat berpengaruh. Dan penggunaan kata atau bahasa yang misalnya pada usia tertentu ada bahasa-bahasa yang lebih mudah dimengerti, ataupun pada daerah tertentu ada bahasa-bahasa daerah atau bahasa-bahasa kebudayaan yang lebih bisa menyentuh mereka untuk bisa memahami apa yang kita sampaikan melalui media presentasi. Nah, selanjutnya adalah konsep visual presentasi. Ada beberapa. Yang pertama adalah important atau menonjol. Saya mencoba untuk menunjukkan dua slide, ada slide A dan slide B, di mana di sini salah satunya menggunakan atau menerapkan konsep important atau menonjol. Di sini bisa kita bandingkan bahwa gambar yang tidak menggunakan gambar dengan huruf tulisan sama, tidak ada perbedaan warna, kita harus perlu membaca keseluruhan teks yang ada di slide tersebut untuk memahami ataupun untuk mengetahui informasi yang coba disampaikan oleh slide tersebut. Tetapi di slide yang kedua, gambar slide yang kedua, kita tidak perlu membaca keseluruhan, tinggal membaca tulisan yang warna lebih menonjol, ukuran huruf lebih besar, kita udah paham, oh ternyata ada penurunan nih sebanyak 80%. Nah, apa? Tapi kalau melihat gambar sepertinya orangutan. Nah, kita sudah bisa mulai sedikit paham, oh terjadi penurunan 80%. Nah, kita akan lebih tertarik untuk menggali, misalnya kenapa bisa terjadi penurunan dan seterusnya. Jadi ini secara tidak langsung selain menonjolkan suatu informasi yang ingin kita sampaikan, juga menarik audiens untuk membaca secara ataupun memahami terkait dengan informasi yang coba kita sampaikan. Itu terkait dengan konsep important. Bagaimana kita menonjolkan informasi yang coba kita sampaikan kepada audiens. Yang kedua ada namanya konsep visual presentasi diferensiasi atau kontras, di mana diferensiasi ini terbagi atas 3 unsur. Yang pertama adalah ukuran, di mana di sini ukuran teks antara yang pertama, yang baris kedua, baris ketiga, keempat, dan kelima, jangan minta audiens Anda membaca slide yang tampil. Tulisan membacanya itu lebih besar daripada yang lainnya. Artinya di sini kita coba untuk menitik beratkan pesan tersebut pada kata membacanya. Jadi kita bisa mengatur visualisasi presentasi kita dengan menerapkan konsep diferensiasi pada bagian ukuran, yaitu hal-hal yang menurut kita perlu ditonjolkan, kita buat ukuran teksnya lebih besar dibandingkan dengan ukuran teks yang lainnya. Kemudian konsep diferensiasi yang kedua adalah mengelola warna, di mana kita bisa memberikan warna yang lebih mencolok, warna yang lebih berbeda untuk
menonjolkan atau untuk menunjukkan bahwa ini bagian terpenting dari slide presentasi yang Bapak Ibu coba sampaikan. Dan yang ketiga adalah konsep diferensiasi yang ketiga adalah jarak, di mana jarak ini fungsinya adalah untuk menunjukkan posisi antara bagian satu yang mana, bagian dua yang mana, supaya terlihat lebih sesuai. Misalnya saja kalau tulisan jarak ini saya posisikan menempel dengan gambar yang di bawah ini, pasti terlihat kurang pas. Ataupun misalnya tulisan jarak ini saya posisikan di sini, sementara ternyata jarak ini adalah satu kesatuan dengan ini, justru juga tidak pas. Makanya kita perlu mengatur jarak antara teks dengan teks, antara gambar dengan gambar. Nah, konsep yang berikutnya adalah penataan dan perpaduan. Ya, karena ini sudah siang, jadi ini bukan makanan yang tepat untuk kita makan. Jadi saya pikir tidak memancing untuk kembali mau makan ya. Intinya di sini adalah bagaimana kita menata sebuah tayangan dalam slide itu, bagaimana kita padukan sehingga menarik untuk dilihat, menarik untuk diperhatikan. Nah, contohnya ini ada gambar bubur yang sudah diaduk dan ada gambar bubur yang rapi kemudian ditata dengan baik, sehingga mungkin lebih menarik untuk dilihat. Mungkin juga kalau di beberapa makanan tertentu, saat makanan itu ditata dengan rapi, orang jadi enggan untuk makan, sudah difoto tapi enggan untuk makan. Padahal ini makanan, karena melihat penataan yang rapi itu. Jadi konsep visual presentasi yang ini terkait dengan penataan. Jadi harapannya adalah dalam menata slide, memadukan antara teks, gambar, dan objek lainnya, juga harus ditata sesuai dengan konsep ataupun tema dari presentasi yang Bapak Ibu coba buat. Nah, kita masuk, setelah kita paham terkait dengan konsep-konsep media presentasi, konsep-konsep visualisasi grafis, kita masuk ke jenis-jenis program media presentasi yang sama-sama telah kita ketahui secara umum terbagi atas dua, yaitu ada yang berbasis desktop, ada yang berbasis website ataupun cloud. Nah, pada dasarnya fitur yang ada di program media presentasi berbasis desktop dengan fitur presentasi yang ada di program media presentasi berbasis website atau cloud itu sama saja. Hanya saja ada beberapa penekanan-penekanan khususnya dari segi penggunaan. Media presentasi berbasis desktop yang biasa kita gunakan selama ini seperti Microsoft PowerPoint, Keynote pada Mac, kemudian ada WPS presentasi, kemudian ada Focus Sky, ada banyak lagi media presentasi berbasis desktop lainnya yang mungkin sering kita gunakan dalam membuat media presentasi. Dan namanya program media presentasi berbasis desktop, maka program-program ini perlu Bapak Ibu install dulu di komputer atau PC-nya agar dapat digunakan secara offline. Jadi harus diinstal. Kalau misalnya tersedia penyimpanan yang cukup sesuai dengan ukuran program tersebut. Sedangkan untuk program media presentasi berbasis website atau cloud membutuhkan koneksi internet sehingga dapat digunakan secara online melalui web browser. Nah, web browser itu bisa Google Chrome, bisa Microsoft Edge, bisa juga Mozilla Firefox. Jadi membutuhkan program yang sudah secara default biasanya ada di komputer Bapak Ibu, misalnya Microsoft Edge, kemudian tinggal buka websitenya misalnya Canva, ada Prezi, ada Visme, ada Powtoon. Ini khusus untuk yang fokus di presentasi ya. Ada juga program-program lain yang seperti XP untuk membuat video animasi, kemudian ada Focus Sky Online. Tapi kembali lagi tergantung dengan kebutuhan teman-teman sekalian.
ingin membuat media presentasi seperti apa. Saya cuma menampilkan ini karena ada beberapa yang ingin saya highlight dari contoh-contoh media presentasi ini. Oke, kita coba galih apa sih perbedaan antara media presentasi berbasis desktop dengan media presentasi berbasis web atau cloud. Jika berbasis desktop, maka itu diinstal dulu pada hard disk atau tempat penyimpanan PC ataupun desktop ataupun laptop Bapak Ibu. Kemudian template yang tersedia terbatas. Artinya ketika diinstal template-nya ada 10 ya 10 itu saja template-nya. Untuk menambah template ya mungkin kita download lagi ataupun update lagi programnya. Yang berikutnya fitur cukup lengkap untuk membuat media presentasi. Dan ini dia yang bagian terakhir adalah lisensi membatasi waktu penggunaan. Umumnya program-program media presentasi yang terinstal di laptop Bapak Ibu itu memiliki batas waktu penggunaan ataupun lisensi. Sehingga ketika sampai pada masanya, misalnya Bapak Ibu menggunakan Microsoft Office PowerPoint, yang ketika butuh untuk mengupgrade lisensi, maka Microsoft Office PowerPoint itu tidak bisa lagi digunakan, harus dibeli lagi lisensinya baru bisa digunakan. Jadi dia lisensi dari umumnya, lisensi dari program media presentasi berbasis desktop, lisensinya membatasi waktu penggunaan sehingga ketika tiba masanya maka kita tidak bisa menggunakan program tersebut lagi. Sementara kalau kita menggunakan program media presentasi berbasis cloud dapat digunakan apabila terkoneksi dengan internet menggunakan aplikasi web browser seperti Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge. Template lebih variatif. Nah, kenapa saya bilang template lebih variatif bukan template yang banyak? Template yang banyak itu subjektif ya, banyak ataupun sedikit itu tergantung dari pengguna, selera banyaknya itu seperti apa. Saya sebut template yang lebih variatif karena kita tidak hanya disediakan template slide secara umum, tapi kita juga disediakan template untuk shape, untuk tulisan, untuk objek-objek yang bisa kita buat dalam bentuk 3 dimensi ataupun bisa disisipkan dengan animasi-animasi yang menarik. Jadi template-nya itu bukan hanya dalam bentuk slide presentasi yang lebih umum, tapi termasuk teks dan objek-objek yang di dalamnya itu disediakan template-nya. Tinggal kita yang memilih. Dan template-template yang ada, misalnya template teks, itu sudah umumnya program media presentasi berbasis cloud jika menyediakan template-template, baik itu template slide maupun template tulisan ataupun grafis, umumnya sudah mempertimbangkan teori-teori dari konsep-konsep important tadi, important, kemudian diferensiasi, makanya ada grup tulisan misalnya ada yang besar di atasnya, kemudian yang kecil di bawahnya. Itu bagian dari konsep-konsep visual grafis yang telah diterapkan dalam program media presentasi berbasis cloud. Kemudian yang berikutnya fitur lengkap ya, sama dengan desktop, fitur untuk presentasi umumnya lengkap. Dan yang terakhir adalah lisensi membatasi fitur tapi tetap bisa digunakan. Nah, jadi meskipun sama-sama bisa digunakan secara gratis, bedanya adalah jika sampai pada lisensinya, pada waktunya, lisensi pada program media presentasi berbasis desktop itu membatasi kita sehingga tidak bisa digunakan lagi. Sementara kalau kita menggunakan program media presentasi berbasis cloud, kita tetap bisa menggunakan seterusnya. Sampai saat ini kebijakannya masih seperti itu ya. Entah beberapa tahun lagi atau tahun berikutnya apa berubah atau tidak, tapi sampai saat ini lisensinya itu masih sebatas membatasi fitur, tetapi tetap bisa digunakan. Jadi misalnya ada beberapa fitur, ada beberapa template yang tidak bisa kita gunakan. Artinya kalau mau menggunakan program tersebut, ya gunakan fitur ataupun template yang tidak dibatasi lisensi. Karena masih tetap bisa digunakan.
Nah, fitur media presentasi berbasis cloud. Yang pertama yang kita ingin highlight adalah template yang variatif. Di sini saya coba tampilkan yang di sisi kiri layar itu tampilan dari template Focus Sky. Kemudian yang di sisi kanan layar ini adalah tampilan template dari Visma. Jadi bisa dilihat bahwa kedua media presentasi program media presentasi berbasis cloud ini telah menyediakan template yang variatif. Misalnya saja pada Visma, selain ada template slide presentasi, di Visma juga kita sudah disediakan template-template grafis yang memiliki efek animasi dan juga sudah 3 dimensi. Nanti kita coba lihat, saya sudah siapkan cuplikan videonya. Ini untuk template, jadi template yang variatif. Untuk banyak atau tidaknya itu selera kita. Yang mungkin menurut saya ini sudah cukup banyak karena ada lebih dari 30, 20, mungkin sudah banyak. Tapi mungkin menurut Bapak Ibu ya 10, 20, 30 itu tidak banyak. Tapi saya lebih istilahkan variatif karena kita bisa mengcustom, menambahkan template-template dari kelompok template lain yang ada di program tersebut. Nah, animasi yang menarik. Jadi salah satu yang membedakan antara media presentasi berbasis cloud dengan berbasis desktop adalah animasinya yang lebih menarik. Mengapa? Misalnya saya di sini coba contohkan Presi online ya. Ini animasi dari Presi online. Saya pernah menggunakan media presentasi Presi berbasis offline, itu beda. Jadi saya merasa lebih hidup menggunakan Presi secara online. Jadi kurang lebih seperti itu tayangannya. Jadi transisi antara slide 1 dengan slide berikutnya itu lebih hidup dibandingkan dengan ketika saya menggunakan Presi yang portable yang dapat digunakan secara offline. Ini untuk Presi. Sementara untuk Visma, kenapa saya dari tadi banyak membahas terkait dengan Presi dan Visma? Karena pertama Canva, saya pikir teman-teman Bapak Ibu yang lain sudah sangat familiar dengan Canva, sudah banyak webinar ataupun workshop terkait Canva. Jadi saya fokus di Presi dan Visma. Sementara untuk Powtoon, terus terang saja Bapak Ibu, Powtoon itu untuk digunakan itu sangat berat. Jadi butuh waktu yang cukup lama untuk kita menunggu sampai halaman Powtoon itu bisa terbuka. Belum lagi watermark dari Powtoon itu seluruh layar. Beda kalau Presi dan Visma hanya di bagian ujung-ujung slide presentasi Bapak Ibu saja. Makanya di sini saya highlight Presi dan Visma. Ini kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Visma, kurang lebih tampilannya seperti ini. Mirip-mirip Canva sih, tapi ini kalau di Visma ada efek 3 dimensi seperti ini. Nah, ini. Itu disediakan secara gratis. Tinggal Bapak Ibu pilih ingin menggunakan fitur seperti apa. Nah, kolaborasi. Nah, ini yang sangat saya suka dari media presentasi berbasis cloud adalah kita bisa mengkolaborasikan berbagai sumber belajar, sumber informasi dengan platform lainnya. Misalnya, Bapak Ibu ingin memasang atau menyematkan video di media presentasi ataupun di media pembelajaran lainnya yang Bapak Ibu coba buat. Sama halnya kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan atau menyematkan kuis Mentimeter pada slide presentasi yang Bapak Ibu buat, itu bisa. Ataupun di sini ada Sketchpub. Sketchpub ini adalah animasi 3 dimensi. Seperti apa tayangan ataupun tampilan jika kita mengkolaborasikan media presentasi berbasis cloud dengan sumber informasi atau media
dan dengan platform lainnya kurang lebih seperti ini. Untuk ini saya buat sampel di Canva. Kan tadi sudah Visma dan Prezi ya. Nah, pertama video ini sudah biasa. Saya yakin teman-teman sudah pernah menggunakan fitur ini di mana kita menyematkan video dalam slide ataupun dalam tayangan ini. Kebetulan yang ini konsepnya adalah dalam bentuk buku. Tapi kalaupun konsepnya dalam bentuk slide presentasi itu tetap bisa digunakan. Nah, ini yang mungkin masih jarang digunakan, yaitu Bapak Ibu bisa mengkombinasikan, ini 3 dimensi ya Bapak Ibu. Ini yang tangan ini itu kursor saya. Jadi saya yang menggerakkan secara 3 dimensi setiap bagian dari media 3 dimensi tadi ini. Itu kita ambil dari Sketchfab, nama websitenya itu Sketchfab. Dan yang terakhir Bapak Ibu bisa mengkombinasikannya, jadi dari slide-slide presentasi Bapak Ibu membuat slide media presentasi, kemudian terakhir ingin membuat atau memberikan kuis, Bapak Ibu bisa mengembed kuis dari Google Form. Bapak Ibu tinggal buat kemudian sematkan. Ya. Aku tulis dulu ya. Jadi ini adalah beberapa sumber yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk mengkolaborasikannya dengan program media presentasi berbasis cloud atau website yang Bapak Ibu coba buat. Nah, setelah media presentasi berbasis cloud itu Bapak Ibu buat, jadi ada 2 yang saya rekomendasikan dari tadi ya. Selain Canva, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Prezi dan Visma. Untuk mengaksesnya, Bapak Ibu tinggal buka Prezi seperti ini. Dan terakhir Visma. Yang kedua Visma. Sama halnya kalau misalnya Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu punya email, Bapak Ibu tinggal klik login, kemudian login with Google saja supaya lebih cepat Bapak Ibu. Sama halnya dengan Visma, Bapak Ibu juga tinggal login with Google. Jadi nama websitenya itu visma.co, kalau yang satu prezi.com. Ya. Oke. Jadi di sini Prezi bisa Bapak Ibu manfaatkan selain untuk membuat media presentasi tadi, Bapak Ibu juga bisa membuat Prezi video dan Prezi desain. Sementara Visma, Bapak Ibu selain membuat media presentasi, Bapak Ibu bisa membuat infografis, dokumen sampai dengan video. Tergantung Bapak Ibu. Ini mirip-mirip fitur di Canva. Canva juga banyak yang bisa dibuat pada bagian itu. Cuman setiap program, setiap platform memiliki karakteristik dan memiliki hal yang berbeda. Tergantung Bapak Ibu ingin memanfaatkan Prezi, ingin memanfaatkan Visma, ingin memanfaatkan Canva, ingin memanfaatkan Powtoon, Xpli ataupun yang lainnya. Programnya banyak Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu ingin memanfaatkan platform yang mana. Ini salah satu media presentasi di Prezi yang tadi saya tayangkan cuplikan videonya. Jadi kurang lebih seperti ini kalau misalnya ditayangkan secara langsung. Jadi seperti ini, kemudian tinggal di next saja. Seperti ini. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu sudah membuat ya, anggaplah Bapak Ibu bisa membuat ini dan Visma misalnya, ataupun media presentasi berbasis website lainnya. Satu hal yang Bapak Ibu perlu ketahui juga adalah gimana cara memanfaatkannya. Karena seringkali Bapak Ibu, misalnya ini,
presentasi saya saat ini, saya kebetulan buat di Visma, saya bagikan, saya share project. Kemudian kalau kita lihat linknya Bapak Ibu, linknya itu panjang dan acak. Kalau ini yang saya bagikan, ini yang saya tampilkan ke audiens, maka butuh waktu yang lama untuk audiens saya, siswa ataupun mahasiswa peserta didik untuk membuka link tersebut, membuka link materi ataupun link presentasi yang Bapak Ibu buat. Maka Bapak Ibu juga perlu memahami terkait dengan short link ataupun QR code untuk pemanfaatan media presentasi berbasis cloud ini. Nah, ini adalah short link, platform untuk membuat short link dan membuat QR code yang kami rekomendasikan kepada Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu ingin menggunakan yang mana. Agar pada saat Bapak Ibu membuat media presentasi ataupun materi atau bahan ajar, Bapak Ibu bisa ini menyingkat ya, mempersingkat yang tadinya panjang dan acak seperti ini menjadi lebih rapi. Misalnya untuk misalnya untuk materi yang ini kita mau coba simulasikan buat short linknya. Jadi sama saja dengan menggunakan Prezi ataupun Visma, kuncinya Bapak Ibu punya email dulu. Kemudian kita copy link ini dan kita buat short linknya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal menulis karakteristiknya, misalnya ini media presentasi di web. Jadi lebih singkat dan lebih teratur. Orang bisa oke, tulisannya media presentasi web. Kemudian convert. Nah, ini Bapak Ibu bisa salin atau copy dan bisa dikirimkan ke grup nih. Ke grup ataupun diumumkan di media sosial Bapak Ibu, kalau misalnya bisa ditampilkan secara publik. Jadi ataupun di Bapak Ibu bisa sematkan di learning management sistemnya ataupun di Google Classroom-nya ya, Google Classroom. Oke, terkait dengan pemaparan slide presentasi ini cukup. Mungkin saya simulasikan sebentar ya, bagaimana secara singkat bagaimana membuat media presentasi di Prezi dan di Visma. Soalnya tadi sempat dibahas, harapannya juga bisa membuat meskipun ini konsepnya webinar, tapi tidak apa-apa, saya akan coba untuk mensimulasikan, oke, sorry. Kita buat presentasi. Pertama kita tadi sudah login, kemudian yang kedua, langkah yang kedua present. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu silahkan pilih tema ataupun template yang Bapak Ibu ingin gunakan. Misalnya saya pilih ini. Jadi tinggal dipilih saja Bapak Ibu. Nah, nanti pada saat jadi setelah Bapak Ibu memilih template, selanjutnya akan diarahkan untuk masuk di bagian halaman untuk mengedit slide tersebut. Karena ini berbasis web, jadi kecepatannya tergantung dari kecepatan koneksi internet yang dimiliki atau yang sedang terkoneksi di komputer atau PC Bapak Ibu.
Nah, di sini Bapak Ibu untuk presi kuncinya ada 3 saja sebenarnya, di style, kemudian di insert. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan beberapa unsur ataupun objek, teks, gambar, musik ataupun video sesuai dengan kebutuhannya. Nah, begitu pula dengan slide, Bapak Ibu bisa tambahkan slide dari bagian sini. Seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal dicoba dan disesuaikan bagaimana untuk membuat media presentasi di Focuskai, di Visme ataupun di platform lainnya. Sementara untuk Visme, Bapak Ibu tinggal create new, kemudian new project, pilih presentasi. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat presentasi, tidak mendaftar Visma. ya, selanjutnya akan diarahkan ke halaman template. Silakan Bapak Ibu pilih template sesuai dengan kebutuhan. Bisa juga tidak memilih template. Misalnya template-nya blank saja, nanti di custom sesuai dengan kebutuhan. Tapi kembali lagi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa umumnya platform untuk membuat media presentasi secara online itu sudah menerapkan konsep-konsep visual, yaitu important, kemudian kontraks, kemudian penataan, supaya kita tinggal menyesuaikan teks mana atau gambar mana yang akan dipasang pada bagian tersebut. Misalnya kita pilih satu, kita bisa preview terlebih dahulu untuk melihat ini sudah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Seperti ini. Oh, anggaplah, oh ya, saya butuh slide yang temanya kurang lebih seperti ini. Nah, Bapak Ibu sisa klik use this template. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu tinggal mengedit misalnya teks, kemudian gambar, menggantinya dengan objek-objek lain atau gambar-gambar lain yang Bapak Ibu butuhkan atau ingin masukkan. Nah, ini salah satu yang berbeda dari Prezi ataupun Canva. Kalau di Visme itu punya gambar 3 dimensi yang ada animasinya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan ini bisa digunakan secara gratis meskipun kita tidak membeli lisensi dari Visme. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita sharingkan, silahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Itulah tadi pembahasan atau pemaparan materi yang sangat luar biasa, ya, di mana tadi kita diberikan pemahaman transformasi media presentasi mulai dari klasik, semi digital, digital sampai di masa cloud. Nah, tadi disimulasikan di presentasi cloud ada 2 yang belum terlalu diketahui di kalangan banyak orang, yaitu Prisme dan Visme. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita melangkah di sesi 2, yaitu tanya jawab. Ya, mungkin Bapak Ibu ingin yang kurang dipahami, yang belum dipahami boleh ditanyakan. Ya. Di sesi pertama saya buka 3 pertanyaan, nanti kita buka lagi sesi kedua yaitu 2 pertanyaan. Ya, silakan raise hand atau chat di kolom. Silakan Bapak Ibu. Untuk mengawali narasumber ke Hansar, tadi ada yang bertanya dari Bapak Sudirman, apakah penggunaan media presentasi berbasis cloud tergolong aman datanya? Ya. Silakan Kak Hansar. Ya, pertanyaan dari Bapak Sudirman, apakah penggunaan media presentasi berbasis cloud ini itu tergolong aman datanya? Karena kan sebelum kita masuk DEVI itu diarahkan ke Google untuk mendaftarkan atau menuliskan beberapa biodata kita. Oke. Ya, sekian. Jadi sejauh ini untuk pemanfaatan platform media presentasi berbasis cloud, utamanya yang kami telah sebutkan tadi, itu aman-aman saja. Jadi
memang beberapa platform itu mengharuskan kita untuk membuat akun. Kenapa? Karena kita punya project. Kita punya data mentah yang sewaktu-waktu ingin kita edit, ingin kita tambahkan. Nah, kalau kita tidak mendaftar, kita langsung buat saja. Setelah buat, kemudian kita misalnya simpan, besok lusa kita mau edit di mana kalau misalnya bukan di akun kita sendiri. Jadi memang kita diharuskan untuk membuat akun dengan menggunakan email yang kita miliki. Nah, persoalan apakah itu aman atau tidak, sejauh ini masih aman-aman saja. Apalagi dengan reputasi dari platform tersebut. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki kekhawatiran datanya akan diambil ataupun dicuri oleh platform tersebut, pertama yang perlu kita pahami bahwa reputasi dari platform itu menjadi taruhannya. Apakah dia akan membuat hal yang curang hanya untuk mengambil data yang apakah itu penting atau tidak, atau dia tetap secara profesional. Tapi untuk meminimalisir itu, misalnya ada program media presentasi yang baru, yang menarik, tapi kita takut dan reputasi dari platform tersebut belum terjamin. Bapak Ibu bisa membuat email yang kontemporer terlebih dahulu, atau email yang baru yang tidak menyimpan banyak data penting, tidak memuat data penting. Nah, itu yang digunakan mendaftar. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua ada juga di kolom chat dari Bapak Kaparudin. Pertanyaannya, apakah slide presentasi yang telah dibuat bisa di-download, dan setelah di-download apakah animasi tersebut masih berfungsi atau bagaimana? Iya, waktu dan tempat silakan. Nah, untuk program ataupun platform membuat media presentasi berbasis website, hanya Canva yang bisa di-download dalam bentuk PDF. Sementara yang lainnya bisa di-download, tapi kita harus membeli lisensinya. Jadi solusinya untuk menampilkan ataupun mempresentasikan apa yang telah kita buat, Bapak Ibu bisa tadi copy share view-nya, kemudian membuat short link. Jadi tadi di bagian slide terakhir, bagaimana pemanfaatannya, karena kita menggunakan akun free, gratis, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan short link untuk membagikan, apakah itu melalui grup, apakah itu melalui tayangan ataupun poster yang ditempel. Kemudian yang ingin tahu, misalnya kita tidak mau presentasi, ini lebih ke media promosi misalnya. Bapak Ibu bisa buat dalam satu poster, kemudian tulisannya adalah bahaya rokok. Nah, dalam bentuk video bahaya rokok. Nah, dalam bentuk QR code, saya datang ke puskesmas, ya tinggal scan itu sambil menunggu, sambil saya nonton terkait dengan ada isinya yang kita sudah buat dalam bentuk video ataupun presentasi berbasis online ataupun cloud. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Bisa, tapi Bapak Ibu perlu membeli lisensinya. Tapi kalau misalnya belum dibeli lisensinya, hanya bisa diakses menggunakan link seperti ini ya, saya perlihatkan. Tapi Kak, suaranya Oke, jadi Bapak Ibu tinggal pilih share project, kemudian ini can view anyone with link can view. Nah, inilah yang kita copy, kemudian kita buatkan dalam bentuk short link, misalnya menggunakan diksi ini Bapak Ibu, ataupun menggunakan QR code. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan QR code, Bapak Ibu bisa sajikan dalam bentuk seperti ini. Seperti ini. Jadi bisa dalam bentuk poster, dalam bentuk ini seperti ini ya, peduli lindungi.
Peduli Lindungi menggunakan konsep seperti ini. Nah, seperti ini QR code-nya, kemudian di tengah bisa menyematkan logo tertentu, seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin cukup. Ya, terima kasih banyak Kak atas Ya. jawabannya. Baik, Bapak Ibu yang masih ingin bertanya silakan raise hand. Ya, masih ada satu pertanyaan di sesi ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, karena sayang sekali konsepnya webinar, jadi kita hanya meng-highlight beberapa fitur. Kita mungkin bisa menggali lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya dengan konsep workshop ataupun pelatihan. Dan saya pikir moderator dan mahasiswa dari program studi teknologi pendidikan sangat ahli di bidang itu ya. Jadi kalau misalnya ada kendala, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya, bisa menghubungi moderator untuk sharing terkait dengan pengembangan atau membuat media presentasi berbasis online ataupun mahasiswa lain dari Prodi Teknologi Pendidikan. Ya, baik Bapak Ibu, saya rasa sudah jelas pemaparan dari narasumber kita Kak Hamsar tentang media presentasi berbasis cloud. Sedikit info Bapak Ibu, semua pamflet yang beredar, flyer, latar background Zoom itu saya edit menggunakan media presentasi cloud. Jadi bukan hanya media presentasi tapi bisa juga dijadikan flyer atau pamflet begitu. Sangat menariknya media presentasi berbasis cloud ini. Nah, mungkin akhir acara saya berikan statement terakhir dari pemateri kita hari ini, narasumber. Berikan waktu 15 menit atau 5 sampai 15 menit. Ya, silakan Kak Hamsar. Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk membuat media presentasi, intinya adalah kita pahami dulu konten apa yang kita ingin sampaikan, kemudian visualnya menyesuaikan. Jangan kita terlalu memaksa untuk visual yang menarik, yang wow, tetapi justru menenggelamkan konten ataupun isi yang ingin kita sampaikan. Selain itu, kita juga harus pahami bahwa selera kita berbeda dengan selera audiens. Yang kita ikuti adalah selera audiens, bukan selera kita. Meskipun kita mungkin terbiasa dengan teknologi yang canggih, yang pesat, tetapi ketika kita dihadapkan dengan audiens yang belum terlalu familiar dengan suatu teknologi, maka kita yang menyesuaikan, termasuk dalam memaparkan ataupun membuat media presentasi. Platform membuat media presentasi ini sama yang disampaikan oleh moderator tadi yang sebenarnya sudah bisa jadi narasumber juga, bahwa selain membuat media presentasi ada banyak hal yang bisa Bapak Ibu buat, misalnya desain grafis, poster, kemudian buku, kemudian ada video, tergantung dengan keperluan dan kebutuhan Bapak Ibu di instansi ataupun di lembaganya masing-masing. Karena Bapak Ibu, penggunaan platform seperti ini kan tidak hanya tertutup ataupun terkhusus pada dunia pendidikan saja. Di dunia kerja bisa kita manfaatkan, dalam kehidupan sehari-hari juga kita bisa manfaatkan. Karena dengan menggunakan teknologi yang bisa diakses secara gratis seperti ini, sangat membantu Bapak Ibu dalam berbagai kegiatan, baik itu di dunia pendidikan, dalam hal di dunia untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu di tempat lain. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Intinya kami sangat terbuka untuk kalau misalnya Bapak Ibu ingin sharing terkait berbagai hal dalam mengembangkan bahan ajar ataupun media presentasi. Saya rasa program studi teknologi pendidikan baik itu sarjana maupun program magister juga demikian, sangat terbuka bagi Bapak Ibu yang ingin berkolaborasi sama-sama sharing untuk mengembangkan bahan ajar dan media presentasi khususnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Hamsar selaku narasumber kita pada webinar kali ini. Ya,
terakhir closing statement tadi menandakan mengakhiri webinar kita pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Prodi, Ibu Dr. Nur Hikmah, SPD MSI, yang selalu mendampingi kami, dan dosen pengampu. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih telah selalu mendampingi, membimbing kami mulai dari awal perkuliahan sampai ada tugas akhir dan mendampingi kita sampai terlaksananya webinar ini. Ada Ibu Dr. Citra Ruslin Anwar dan Ibu Dr. Farida Febrianti. Selanjutnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta, Bapak Ibu yang selalu setia setiap ada webinar, selalu aktif dalam mengikutinya, mulai dari awal acara sampai di akhir acara ini. Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih secara keseluruhan, dan alhamdulillah, mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host Ibu Rizky Mutmainnah Amir. Silakan Bu. Baik. Akhirnya kita sampai di penghujung acara dengan lancar dan semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat serta diberikan kemudahan dalam penerapannya. Saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dalam kegiatan webinar hari ini. Apabila dalam penyampaian ada kata-kata atau tindakan yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu sekalian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima Izin kasih live. banyak, Hamzah. Halo Nurul, saya sapa-sapa dulu ya. Halo Dian, ada Syarif. Siapa lagi nih? Banyak mungkin yang sangat sering ya kita berjumpa di tempat biasa. Dan kita sebut namanya satu-satu. Ada Anna Pertiwi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Alif ya, Bapak Ibu. Ya. Dan Terima kasih banyak sebelumnya. ya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak, Kak. Nice. Luar biasa materinya. Mantap sekali, Beb, Hamzah. Oke. Halo, Hamzah. Izin live ya, sukses ya. Ya, Iya, Bu. terima kasih banyak Ibu atas Terima kasih waktunya. banyak, Ibu. Banyak Ibu. Sama. Sukses kegiatannya, Pandi dan teman-teman. Izin live ya. Iya, makasih banyak Terima kasih, Kak. Kak. Iya, Iya. Kak. Mohon izin, Liv. Iya, Bu, Assalamualaikum. makasih banyak. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. kasih, Bu. Waalaikumsalam. Iya, makasih banyak Bu. Izin live ya Bapak Ibu. Salam dari Sumatera Utara. Selamat siang. Mantap. Siang. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak. Iya. Salam balik Pak John. Mohon izin live ya. Iya, Pak, silakan. Iya, Terima kasih silakan. banyak. Terima kasih banyak. Salam kenal dari Sumbar PTM 2022. Iya, salam kenal Iya, Bapak Kak. Hasbullah. Salam kenal Pak Hasbullah. Ini masing lagi.